Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Meini Dria Starina, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 20. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai sintesa agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government, dan personal branding. Kita mulai dengan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem yang diterapkan dalam manajemen ASN adalah sistem merit, yang mana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit ini diberlakukan dengan tujuan 1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. 2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. 3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Serta 4. Melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Bagi organisasi, sistem merit bermanfaat untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, sistem merit bermanfaat untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dalam penerapannya, sistem merit dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayan, dan yang terakhir sistem informasi. 2. Pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikut ini adalah bentuk kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah prosedur layanan. Prosedur layanan yang diberikan adalah prosedur yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang keenam, kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Berikut ini adalah prinsip pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. 3. Whole of government merupakan sebuah pendekatan dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, WOG dilakukan dengan cara-cara berikut ini, yaitu respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Dalam penerapannya, tentu saja akan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Dalam hal ini, kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. 2. Nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah praktik whole of government dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Contohnya, pelayanan terpadu satu pintu dan kantor samsat, dengan dokumen seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat tanah, dan lain-lain. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Kemudian pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir dalam bentuk pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, dari 3 materi tadi, ada banyak hal yang bisa kita petik dan kita ambil, kemudian kita aktualisasikan sebagai personal branding kita. Personal branding sendiri adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja, dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi. Sebagai ASN, kita harus mengetahui kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Lalu paham konsep dan prinsip pelayanan publik, serta mengetahui pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Lalu penerapan personal branding terkait dengan peran ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, dengan cara menerapkan sistem WOG. Sebagai pelayan publik, menciptakan pelayanan publik yang prima dan maksimal, kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu menciptakan sikap transparansi dan adil. Sekian penjelasan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Assalamualaikum.